Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andis Widowati Nitisastra. In here, I will explain about language device. What is language device? The word linguistic means relating to language. Language device are words or phrases that convey a meaning which is different to the literal one. Language device can be used to influence the response of the reader and to help communicate an idea or point of view. Language device can also known linguistic device, linguistic technique, and figurative language. Jadi, kata dalam linguistik itu berhubungan dengan bahasa. Language device itu adalah kata atau frasa yang mempunyai makna yang berbeda dengan makna literal. Language device dapat digunakan untuk mempengaruhi tanggapan dari pembaca dan language dan juga bisa untuk membantu untuk mengkomunikasikan ide atau sudut pandang. Language device juga bisa disebut dengan figurative language, linguistic technique, atau juga linguistic device. Language device is often used in literary language such as poetry, drama, theater, or song lyric because it's language expression technique. Actually, language device is often used to represent the feeling and the touch of the writer who use the language device. Jadi, language device itu sering digunakan dalam karya sastra seperti puisi, drama, teater, atau lirik lagu. Karena language device ini adalah teknik penguasaan bahasa, teknik pengungkapan bahasa, maka sering dimanfaatkan untuk merepresentasikan atau mewakili perasaan dan pikiran dari penulis yang menggunakan language device. Why use language device? Mengapa menggunakan language device? A well-chosen language device can help make your writing more effective and interesting. They can be used in fiction or non-fiction text and can add something special to your writing, give more information using fewer words, persuade or engage your reader, communicate your idea in a fresh way, and help the reader visualize a scan. Jadi, language device, pemilihan language device ini yang baik dapat membantu kita untuk membantu kita dalam penulisan writing kita. Writing kita itu akan menjadi lebih efektif dan juga lebih menarik. Language device ini dapat digunakan pada teks yang fiksi maupun non-fiksi. Dengan menggunakan language device, kita bisa menambahkan sesuatu yang spesial pada tulisan kita. Kita juga bisa menambahkan informasi yang banyak tapi dengan kata lebih sedikit. Kita juga bisa mengajak dan melibatkan pembaca, mengkomunikasikan ide kita dengan cara yang tepat dan membantu pembaca untuk memvisualisasikan scan atau adegan pada tulisan kita. Function of language device. The primary function of language device is to force readers to imagine what the writer wants to express. Writers use this technique to help their readers form image in their minds. Jadi fungsi utama dari language device adalah untuk melibatkan pembaca, membayangkan apa yang ingin diungkapkan oleh penulis. Jadi dengan menggunakan language device, maka karya sastra itu akan lebih efektif dan akan lebih menarik perhatian. Karya sastranya itu akan lebih hidup dan menimbulkan kejelasan gambaran angan di benak pembaca. Okay, there's many devices to use, including simile, metaphor, allusion, hyperbole, and personification. Simile, a phrase that compares two different things by using a word such as like or as. Jadi simile ini frasa yang menggabungkan dua
benda yang berbeda dengan menggunakan kata like atau as. For example, Divya moves slow like snail. Divya berjalan lambat seperti siput. Jadi di sini menggabungkan antara Divya dengan siput karena dia berjalan lambat seperti siput. And then metaphor. A direct comparison usually between two unlike things. Jadi metafor ini perbandingan secara langsung, biasanya itu dua benda yang tidak berkaitan. Contohnya, the new dress is rainbow of colors. Gaun baru itu warnanya seperti pelangi. Berarti membandingkan antara gaun dengan warna pelangi. Next, allusion. Allusions make reference to well-known character, place, or event that immediately create meaning in the mind of the reader. Jadi alusi ini mengacu pada karakter, tempat, dan peristiwa yang dapat menciptakan makna di benak pembaca. For instance, your house is just like Disneyland. Alusinya di sini tuh adalah kata kiasnya Disneyland. Disneyland itu adalah taman hiburan yang dirancang berdasarkan pemandangan dalam cerita Disney. Next, hyperbole. Hyperbole is used to express something superfluous. Jadi hiperbola itu adalah kiasan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, I had a ton of homework. Saya memiliki 1 ton pekerjaan rumah. Melebih-lebihkan. Next, personification is type of language device in which human qualities are given to animals, object, or idea. It means representing non-human things as if they were human. Jadi personifikasi itu jenis bahasa kiasan di mana mengibaratkan hewan, tumbuhan, atau ide atau benda itu seperti memiliki sifat hidup seperti manusia. Contohnya itu, for example, the flowers waltz in the gentle breeze. Bunga-bunga berdansa di angin lembut. Jelas bahwa bunga itu tidak bisa berdansa. Yang bisa berdansa itu manusia. Jadi personification itu mengibaratkan benda mati seperti manusia. Okay, that's all of my presentation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.